kita harus percaya bahwa jin setan itu ada. Jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Bahwa orang-orang yang beriman itu adalah percaya yang gaib dan mendirikan sholat 5 waktu serta menginfakkan sebagian rezekinya. Jadi jin setan itu kan makhluk gaib yang tidak bisa kelihatan dengan kasat mata manusia, tidak bisa dengan kelihatan mata manusia. Kalau kita tidak mempercayai jin itu ada, setan berarti kita tidak beriman. Karena sudah jelas kita harus percaya kepada malaikat, jin, setan itu ada. Walaupun mereka itu, ya bukan walaupun, memang mereka diciptakan oleh Allah tidak bisa dilihat dengan mata manusia. Dan kita wajib bahwa yang gaib itu ada, baru dikatakan beriman. Nah, terkait dengan fungsi setan, memang setan itu dan jin itu ditugaskan bagi jin yang jelek ya, jin yang jahat. Dengan setan itu memang Allah tugaskan untuk menggoda manusia. Nah itulah tadi, manusia berhasil enggak melewati ujian-ujian ini. Kalau dia bisa melewati ujian ini tentang perbuatan setan yang menggoda kita, yang menghancurkan kita, dengan ujian ini kita bisa melewati, berarti kita imannya bagus. Allah sengaja ciptakan itu bahwa sebagai ujian kita bisa melewati semua godaan setan yang terkutuk itu. Tapi kalau kita tidak bisa melewati, kita tidak berhasil, bahwa kita lemah imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, hakikat sifat dengki atau hasad yang dimiliki manusia, apakah sebuah sifat dasar manusiawi atau memang timbul karena faktor setan atau jin, Pak Ustaz? Juga manusia itu intinya tempat salah, hilaf dan lupa. Tetapi innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah menerima taubat manusia. Jadi kodratnya manusia itu memang hilaf, salah dan lupa. Termasuk tadi mempunyai sifat iri, mempunyai sifat dengki. Tetapi kita harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ciptakan manusia seperti ini supaya manusia itu bisa memperbaiki dirinya. Jadi manusia itu sekarang banyak SMS, senang melihat orang susah dan susah dikala melihat orang yang sukses, seperti itu. Jadi kita janganlah tergolong orang-orang seperti ini. Kita tergolonglah orang-orang yang takwa, orang-orang yang mendapat keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada sekelompok umat di antara kamu yang menegakkan kepada ma'ruf, yaitu kepada kebenaran, dan mencegah kepada yang mungkar. Sesungguhnya ini adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kita menjadilah sekelompok umat yang senang apabila melihat seseorang itu sukses. Jadi SMS, senang melihat orang sukses. Jadi kita harus senang kalau melihat seseorang. Jangan kita iri hati, jangan kita dengki. Karena nanti kalau teman kita itu atau seseorang itu sukses, nanti kan siapa tahu ke depan anak kita minta tolong misalnya, atau segala macam. Nah, kalau dia nggak sukses, kalau kita minta tolong kepada dia, gimana dia mau bantu kita, kan gitu kira-kira ya. Ustaz, apa yang dimaksud dengan penyakit ain? Asal surat Al-Quran yang menjelaskan
bentuk, penyebab, dan riwayatnya, Ustaz. Jadi penyakit ain ini adalah merupakan penyakit iri dengki. Jadi seseorang yang tidak suka melihat temannya atau saudaranya yang menjadi orang yang sukses. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan ada lagi, innamal mu'minu ukhwatun, sesungguhnya umat muslim itu bersaudara. Dan ayat mengatakan wa'tasimu, kita harus bersatu padu, janganlah kita bercerai-berai. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah supaya kita menghindari diri kita dari penyakit ain ini, penyakit iri hati ini, penyakit dengki ini. Manusia pada sejarahnya di zaman sahabat, di zaman Rasulullah itu jelas kan, Fir'aun itu jelas orang-orang yang benar-benar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang menyembah berhala, dia menyembah berhala, iri kepada Rasulullah Muhammad SAW, iri kepada para sahabat dan seterusnya. Nah, inilah adalah orang-orang seperti Fir'aun ini adalah orang-orang yang mempunyai penyakit ain yang sangat luar biasa, sehingga dia dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kerja setan dalam mempengaruhi orang yang hasad terhadap orang lain? Kerjaan setan, dia sangat senang apabila menggoda manusia, mempengaruhi. Jadi contohnya seperti ini. Si A misalnya, dia punya keinginan atau dia ingin bertakwa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal taubat itu selagi ada nafas, tidak ada kata-kata terlambat. Selagi ada nafas, kita akan diterima taubat sama Allah. Tetapi kata setan, udahlah, ngapain bertaubat? Ya, lanjut aja lah, udah nggak usah ini Pak, dibisikin. Nah, itu kerjaan setan itu. Nah, soalnya kalau orang yang tidak lolos dari ujian setan, dia terus menggunakan ilmu pelet, terus dia berzina, terus dia menghisap narkoba. Ngapain? Lanjut aja, misalnya kan. Nah, ini generasi milenial Indonesia, itu pekerjaan setan tuh. Akhirnya selalu mengkonsumsi barang-barang yang haram. Tapi kalau dia udahlah, dia bagaimana istiqomah meninggalkan hal-hal barang yang haram itu, dia benar-benar istiqomah, berserah diri Allah, saya mohon ampun dan memperbaiki dirinya. Itulah orang-orang yang berhasil sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa saja dampak dari seseorang yang terkena penyakit ain? Seperti apa bahayanya? Apakah dapat menimbulkan kematian selain dari takdir Allah? Penyakit ain, penyakit iri hati ini adalah para pemirsa Jakarta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang sangat dahsyat, susah, penyakit hati, kolbu. Kalau sudah dia bersarang di kolbu ini bahaya. Bagaimana sih orang itu supaya terhindar dari penyakit ain ini? Banyak-banyak istighfar, zikir, tiada hari tanpa zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir entah dalam angkot atau dia dalam perjalanan, selalu berzikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dalam hati atau dilapaskan boleh ribuan kali. Jadi ini akan nanti akan menghindarkan kita dari penyakit ain, dan kita banyak-banyak berinfak bersedekah. Karena berinfak bersedekah itu kita menyadari yang kita kasih orang-orang yang nggak punya, orang nggak punya rumah, orang nggak punya nasi, cari pekerjaan susah. Biasanya kalau orang itu ahli sedekah, bukan ahli ain ya, bukan ahli penyakit ain, ahli sedekah dia itu orang-orang cepat tawaduk, cepat bertobat dan cepat menjadi hamba Allah. Tidak ada kata-kata terlambat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari penyakit ain, penyakit iri hati ini. Apa hukum dari sifat orang yang hasad? Seperti apa dosanya? Dan apakah penyakit ain bisa berdampak penyakit pada orang-orang yang hasad itu sendiri? Nah, penyakit ain ini jadi seperti ini, akan berdampak kepada psikis itu manusia, karakter manusia. Bahaya sekali, karena apa? Tadi dia susah, SMS tadi susah melihat orang senang, jadi dia benci, dia mikirin orang, dia masih di bumi, orang udah ke bulan, jadi dia stres. Apanya? Timbullah penyakit, ya, darah tinggi, stroke segala macam. Kalau Allah telah berkehendak, Allah telah membenci, mengelaknat orang-orang yang mempunyai penyakit ain ini. Kalau Allah telah berkehendak, Bismillahirrahmanirrahim, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.
bahwa kalau Allah telah berkehendak, maka Allah telah hanya berkata jadi, maka jadilah ia. Jadi Allah sangat membenci, Allah laknat ini. Orang penyakit iri hati ini tidak bersyukur. Ibrahim ayat 7 mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Orang-orang yang bersyukur makanya Allah akan tambah, dan orang yang kufur Allah berikan azab yang sangat pedih. Jadi orang-orang yang penyakit ain ini orang-orang yang tidak bersyukur. Kenapa dia mengusilkan orang, iri hati kepada orang? Jadi bahayanya nanti bisa akan mati berdiri. Orang punya mobil, punya rumah, punya villa, karena dia dari kecilnya mungkin dari riwayat dia tuh orang yang memang terdidik keras ya. Dahulunya dia menderita, ya dari kecilnya dia biasa cari uang sendiri. Tatkala dia jadi dewasa, karena dia rajin pekerja keras, dia punya apa-apa. Karena hasilnya, karena hasil keringat dia dan hasil kerja keras dia. Jadi bahayanya orang penyakit iri hati itu akan berbahaya kepada psikis dan jiwanya dia itu. Dikhawatirkan nanti tegangan tinggi atau orang, bahaya kan kalau mati mendadak. Ustadz, Ya, apa saja bentuk-bentuk perilaku sosial yang dapat memancing hasad orang lain dan berdampak penyakit ain terhadap kita? yang memancing, memicu ini adalah kalau kita berbicara tentang adu domba, hasut, iri hati ini sekarang ya berbagai macam kita menyikapi. Dengan adanya teknologi yang canggih seperti ini, ya, jadi ada dua nih teknologi sekarang itu, ada yang negatif manfaatnya kalau kita manfaatkan. Dengan adanya WhatsApp, hoax segala macam, nah ini akan memicu iri hati, menghancurkan kita. Padahal ini kalau dimanfaatkan dengan yang baik, kita akan mendapat informasi yang lebih cepat dan kita akan bekerja dengan cepat. Tetapi dengan adanya ini yang akan memicu teknologi juga. Tapi tergantung kita menyikapinya. Kalau teknologi kita ini kita manfaatkan dengan baik-baik, insya Allah akan kita menjadi orang yang maju, negara kita akan maju. Tapi kalau Rasulullah itu tidak pernah, dia selalu menerima informasi itu dengan disaring terlebih dahulu, didalami, didiskusikan dulu pada sahabat. Rasulullah itu sangat bijak di dalam menerima informasi, bahwa surat An-Nahl sudah jelas mengatakan ud'u ila sabili rabbil hikmah wal mau'izati wajadilhum. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbil hikmah, intinya adalah serulah mereka itu ke jalan yang benar, ke jalan yang santun. Wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dengan benar-benar yang santun, serulah, kasih pengertian dengan yang baik-baik, seperti itu. Ustadz, kadar kedengkian seperti apa yang bisa menimbulkan ain kepada orang lain? Kadar kedengkian, jadi seseorang itu menimbulkan penyakit ain kepada orang lain. Maka tadi ayat An-Nahl ayat 125 tadi, ud'u ila sabili rabbil hikmah, bahwa serulah kita dengan jalan yang bijak. Jadi kita memberikan informasi atau memberitahukan kepada seseorang itu dengan santun, dengan sangat bijak. Kalau segala sesuatu itu intinya dengan sangat bijak ini adalah dengan penuh hikmah, penuh istiqomah, penuh keilmuan. Insya Allah apabila seseorang itu diberikan pengertian dengan yang santun, dengan keilmuan, insya Allah tidak akan terjadi kedengkian. Oke. Pak Ustadz, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sakit yang diderita adalah akibat hasad orang lain? Apakah ada tanda-tandanya? Penyakit yang disebabkan oleh hasad orang lain, ada tanda-tandanya bahwa seseorang itu selalu dalam keadaan resah gelisah, orang yang tidak ada rasa istiqomahnya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menerima takdir, tidak menerima qadrat Allah, dan tidak menerima ketentuan Allah. Inilah ciri-ciri orang yang penyakit seperti ini. Bagaimana cara kita terhindar dari ain? Apa saja doa dan amalannya, Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Agar kita terhindar dari penyakit ain ini, banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu kana tawwaba, kita harus banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita harus banyak memperhatikan lingkungan kita, bersedekah, berinfak, supaya hati kita ini lembut dan tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila kita selalu bersama orang-orang yang susah. Dan banyak-banyak membaca Al-Qur'an, sholat kita perbaikin, akidah kita luruskan, bersihkan semua. Insya Allah kalau kita tiada hari tanpa membaca Al-Quran, tiada hari tanpa bersedekah, tiada hari tanpa sholat, ya intinya sholat 5 waktu, karena sudah menjadi rukun Islam. Bahwa yang agama itu orang yang muslim itu intinya sholat. Itu aja, sholat tidak tinggal, tambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Insya Allah, apalagi ditambah dengan tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Insya Allah, bismillah, penyakit ain ini akan terhindar dari diri kita dan keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah jelas di surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Terakhir Pak Ustadz, bagaimana caranya bertaubat dari hasad yang sudah terlanjur dilakukan? Kita bertobat, sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah akan menerima taubat manusia. Dengan syarat taubat dilakukan dengan penuh rasa, ya, rasa tawaduk atau konsisten, benar-benar bertaubat. Tidak boleh setelah tobat melakukan lagi tobat sambal, kata orang, atau tobat tomat segala macam itu, ya, ada kiasan mengatakan. Dan kita perbanyak akidah kita perbaiki diri kita, terhindar dari perbuatan-perbuatan musyrik, hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Kita hanya percaya kepada Allah satu yang Maha Esa. Nah, di situ nanti kita akan menjadi orang yang benar-benar bertaubat, dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.